Oke, sebelum kita mulai, tadi sudah akses ke si Pejar ya? Sudah buka akses ke si Pejar untuk teman-teman? Oke, sudah. Oke, teman-teman, apakah sudah muncul tampilan saya? Terlihat. Oke. Di sini hari ini kita tentang regresi linear berganda. Untuk teman-teman, kita sebelumnya sudah pernah belajar regresi linear sederhana dan regresi non-linear sederhana, ya. Nah, materi selanjutnya di sini adalah regresi linear berganda. Oke. Di sini ada kata dari Yitno Sumartono, regresi linear berganda itu merupakan bentuk umum. Sedangkan regresi linear sederhana merupakan bentuk khusus dari regresi linear berganda, yaitu apabila satu keubah bebas yang dilibatkan. Oke. Kira-kira dari sini teman-teman pasti sudah tahu perbedaan dari regresi linear berganda dengan regresi linear sederhana. Perbedaan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Yang pertama, tentu kita sudah pernah belajar tentang regresi linear sederhana, yaitu hanya terdapat satu variabel bebas ya yang sudah kita pelajari, itu hanya ada satu variabel terikat. Nah, model regresi yang sudah kita pelajari itu yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah E. Nah, sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang regresi linear berganda jika terdapat dua atau lebih variabel bebasnya. Jadi, dari regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda, banyaknya variabel bebas. Untuk regresi linear berganda, variabel bebasnya itu dua atau lebih. Oke. Model regresinya untuk umumnya itu yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan seterusnya sampai Bn Xn ditambah E. Model regresi linear berganda yang sudah saya sebutkan tadi di sini, di situ keterangannya Y itu sebagai variabel terikat atau respon, X1, X2 sampai dengan Xn itu sebagai variabel bebas atau prediktor, B0 di sini itu sebagai konstanta atau rata nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Terus B1, B2 sampai Bn itu sebagai koefisien estimate atau slope. Setiap model regresi pasti ada errornya atau galatnya ya. Karena model regresi di sini tidak bisa menggambarkan seperti data yang kita peroleh di dunia nyata. Selanjutnya di sini B0 tadi itu merupakan nilai fungsi Y ketika nilai X-nya sama dengan 0. Jadi B0 itu biasa disebut dengan konstanta tadi ya, konstanta atau rata. Itu adalah nilai fungsi Y ketika X bernilai 0 atau titik potong sumbu Y-nya. Nah, bila data yang diperoleh tidak mencakup X sama dengan 0, jadi misal data yang kita peroleh variabel bebasnya tidak pernah sama dengan 0, itu disebut dengan nilai rata. Nah, terus B1, B2, B3 sampai Bn itu koefisien tadi ya, merupakan tingkat elastisitas. Di sini B1 itu untuk mengukur perubahan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi X yang lain bernilai konstan. Begitu juga dengan 3 sampai Bn. Kita lanjut aja. Terus selanjutnya, tanda pada koefisien regresi di sini menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini jika tandanya positif, maka variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang positif. Jadi apabila nilai dari variabel bebas bertambah, maka nilai dari variabel terikat akan bertambah. Terus kalau tandanya bernilai negatif, di situ berarti variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang negatif. Jadi apabila nilai dari variabel bebasnya itu bertambah, maka nilai dari variabel terikatnya berkurang. Jadi mirip seperti bertolak belakang, negatif. Oke, selanjutnya pada regresi kita akan melakukan yang namanya uji parsial, UJT. Kalau di regresi linear sederhana, UJT itu digunakan untuk melihat signifikan atau tidaknya bebas mempengaruhi oleh variabel terikat. Ya, karena di regresi linear sederhana itu hanya satu variabel bebas, maka kita cukup lihat satu saja. Tapi di sini di regresi linear berganda itu karena ada dua atau lebih dari variabel bebas, maka kita harus melihat satu persatu, ya, parsial. Jadi di sini T itu digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Masing-masing kita nanti akan lihat
eh, signifikan atau tidak variabel. Misal X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Jadi ini mirip seperti yang sudah kita pelajari. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka signifikan. Atau kalau kita tidak melihat dari nilai T, kita bisa melihat dari nilai value. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka signifikan. Oke. Jadi uji T di sini disebut dengan uji parsial. Di sini ada yang namanya uji simultan atau uji F. Uji F di sini digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke. Biasanya kalau kalian belajar di regresi linear sederhana, itu uji F digunakan untuk melihat berarti atau tidaknya persamaan regresi yang telah kita buat. Oke. Karena di regresi linear sederhana itu hanya ada satu variabel bebas. Sedangkan di sini ada dua atau lebih variabel bebas, maka di sini digunakan untuk mengetahui signifikannya variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak. Bilang berartinya persamaan regresi yang telah kita peroleh. Berarti atau tidaknya. Oke. Untuk ujinya sama seperti yang sudah kita pelajari, jika nilai F hitung itu lebih dari F tabel, atau kita bisa juga lihat dari nilai p-value kurang 0,5, maka itu juga signifikan. Oke. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasi atau R-square ya, itu digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di dalam regresi linear berganda, di sini kita akan lebih melihat pada nilai R-square R-square adjusted ya. Kenapa kita lebih melihat R-square adjusted daripada R-square? Ini sudah pernah disinggung oleh Pak Indro pada pertemuan sebelumnya. Apabila kita menambah variabel bebas, ya, pasti nilai R-square itu cenderung naik. Berbeda dengan nilai R-square adjusted. Apabila kita menambah variabel bebas, R-square adjusted itu belum tentu naik. Ya, kalau R-square itu, kalau kita variabel yang kita gunakan, R-square-nya pasti lebih besar atau mendekati 100%. Belum tentu. Maka di sini pada analisis berganda itu kita lebih percaya pada R-square adjusted. Oke. Nah, selanjutnya asumsi pada analisis regresi berganda. Asumsinya ada 5. Yang 4 ini sudah kita pelajari asumsi-asumsi yang sudah pernah kita pelajari pada analisis regresi linear sederhana. Oke ya. Nah, ada asumsi aditivitas, asumsi homogenitas ragam sisa, asumsi kenormalan, dan asumsi kebebasan. Satu yang baru, asumsi pada analisis regresi linear berganda, yaitu adalah asumsi multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas. Oke, nah, selanjutnya. Multikolinearitas itu adalah kondisi terdapatnya hubungan linear atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Oke, jadi di sini kenapa pada regresi linear sederhana tidak ada kasus multiko? Pada analisis regresi linear sederhana itu variabel bebas, ada yang mempengaruhi. Oke, sedangkan pada analisis regresi berganda di sini karena variabel bebasnya lebih dari terdapat dua variabel bebas atau lebih, maka tidak menutup kemungkinan bahwa variabel bebas tersebut itu saling berhubungan linear atau berkorelasi tinggi. Melihat indikasi kasus multikolinearitas, untuk melihat indikasi kasus multikolinearitas, salah satunya itu dilihat dari nilai varian inflation EIF-nya. Oke. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang paling sering digunakan atau biasa digunakan itu dia dari nilai VIF-nya. IF itu kurang dari 10, maka tidak ada kasus multikolinearitas. Jadi pada analisis regresi berganda di sini asumsinya itu asumsi multikolinearitas itu terpenuhi jika tidak ada kasus multikolinearitas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Mohon izin saya mau Ya, bertanya. Yo, Ada pembelajaran ya. sebelumnya
Kan sempat juga ditunjukkan untuk scatter plot data yang mungkin untuk model regresi yang sesuai. Hmm, Lalu kalau untuk model regresi yang ini, scatter plotnya itu seperti apa? oke. Nah, di sini karena kita di sini linear ya, ini masih linear berganda, jadi belum berganda. Jadi analisis regresi linear berganda itu ada macam-macam nanti. Ada logaritma berganda, mungkin yang sudah pernah kita pelajari eksponen, nanti juga ada yang berganda. Nah, di sini karena kita hanya linear sederhana, linear berganda, maka kita tidak menggunakan scatter plot. Mungkin kalau hanya ada 3 variabel itu masih kita bisa masih uh, memvisualisasikan itu datanya dengan 3 dimensi. Oke, kalau 4 dimensi mungkin agak susah itu nanti. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan tentang Sudah terlihat. ini? Kita ada satu data, belum? Di sini ada salah satu, yaitu menentukan hubungan antara volume penjualan per bulan selama 5 tahun dengan biaya iklan majalah, kabar, ya. Variabel terikatnya yaitu tentang volume penjualan. Bebasnya itu ada 3. Yang pertama, biaya iklan majalah, iklan surat kabar, dan biaya dan adanya pesaing. Oke. Nah, di sini yang saya katakan tadi, data itu ada 2, yaitu data kuantitatif sama data kualitatif. Untuk data kuantitatif atau bersifat kontinu, itu contohnya seperti ini, biaya iklan majalah sama biaya iklan surat kabar. Kualitatif itu biasanya kategori, contohnya di sini ada pesaing. Ini tanda strip, ini berarti tidak ada pesaing, dan tanda centang itu berarti ada pesaing. Sebelum kita menganalisis regresi, kita harus mengubah ini data yang berbentuk kualitatif menjadi data yang berbentuk kuantitatif. Ada yang namanya variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif atau tidak memiliki ukuran. Data kualitatif dapat digunakan dalam analisis regresi, maka harus diubah ke dalam bentuk kuantitatif. Ini nanti waktu kita input ke Minitab, mungkin pesaing ini, jika tidak ada pesaing, itu kita kategorikan 0, pesaing kita kategorikan sebagai di sini Y itu nanti penjualan, X1-nya dan X2-nya itu iklan surat kabar, X3 pesaing. Oke, kita input datanya ke Minitab. Oke, di sini saya sudah input datanya ke Minitab. Bisa dilihat, ini Y1, X2, dan X3. X3 di sini saya ubah dalam 2 kategori. Jika tidak ada pesaing, maka nilainya 1. Oke ya. Analisis regresi, lebih baik kita lihat dulu korelasinya. Korelasi antar variabel. Kita statistik, korelasi, kita masukkan semua variabel yang kita data, ya kita lihat. Nah, ya, jadi di sini korelasi antara X1 dengan Y yaitu 0,955, P value-nya 0,0, berarti signifikan ya, dan dia berkorelasi tinggi, sangat tinggi ya, hampir mendekati 1. Begitu juga X2 dengan Y, berarti 0,979, 0, signifikan juga,
1, X3 dengan Y, walaupun korelasinya agak rendah, 0,252, dan value-nya 0,052. Walaupun di sini lebih dari 0,05, mungkin kalau pada kasus ini 0,002 itu masih ditoleran. Oke ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga antara X2 dengan X1, X2 dengan X1 ya, bisa dilihat korelasinya juga sangat tinggi. Nah, ini kan bahwa ada kasus multikolinearitas X2 dengan X1 ya. Bisa dimungkinkan ada kasus multikolinearitas, tetapi kita nanti akan lihat pada analisis regresinya. Oke. Oke, kalau nilai korelasinya antar variabel sudah tinggi dan signifikan, kita bisa lanjut ke analisis regresi. Selanjutnya kita start regression. Nah, di sini kita masukkan responsnya adalah variabel Y, continuous predictor, ada variabel bebas yang berbentuk continuous ya, itu ada X1 sama X2, dan categorical predictor, yaitu variabel bebas yang berbentuk kategori, di sini ada X3. Selanjutnya pilih graph. Graph di sini kita pilih standardized 4-in-1. Oke, kita pilih fit, residual, dan standard residual. Oke, sebelum kita ke uji asumsi, kita lihat dulu persamaan regresi yang telah kita peroleh. Nah, di sini ada dua persamaan regresi yang kita peroleh ya. Ada dua persamaan regresi. Yang pertama Y sama dengan 4962 ditambah 26,7 X1 ditambah 43,17, dan persamaan yang kedua Y sama dengan 3899 ditambah 26,7 X1 ditambah 43,17 X2. Nah, lalu di mana nilai X3? Itu berada di sini. 3 tadi sebagai kategori ya. Jadi yang pertama, persamaan pertama itu ketika X3 bernilai 0 atau tanpa pesaing. Lalu persamaan kedua itu X3 bernilai 1 atau adanya pesaing. Nah, lalu apakah X3 mempengaruhi terhadap Y? Kita lihat pengaruhnya X3 terhadap Y itu dari selisih konstantanya ini. Kita lihat selisih konstantanya di sini yaitu ada 1063 ya. Nah, maka adanya pesaing itu akan mempengaruhi 1063 penjualan. Selanjutnya, uji asumsi kenormalan sisa juga bisa kita lihat pada normal probability plot yang ini. Residual tersebut plotnya itu mendekati garis merah, berarti dia berdistribusi normal. Kita bisa lihat pada stat, basic statistic, normality test, kita masukkan resi, kita beri nama uji normalitas residual, plotnya berarti garis merah, atau di sini lihat dari nilai p-value-nya, p-value-nya 0,28, yang artinya lebih dari 0,05. Berarti uji normalitas sisanya terpenuhi. Asumsi normalitas sisanya sudah terpenuhi. Uji asumsi yang ketiga yaitu adalah homogenitas sisa. Kita bisa lihat pada versus fit-nya di sini. Versus fit-nya ya. Kita bisa lihat plot-plotnya tebar di antara min 2 sampai 2. Nah, walaupun di sini ada yang tebar min 2 sampai 2, ingat alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, yang artinya 95%
untuk dikatakan dia homogen itu 95%-nya harus di antara min sampai 2. Nah, 5% dari 60 data yang kita peroleh yaitu ada 3. Jadi di sini ada toleransi 3 titik atau 3 plot yang berada di luar min 2 sampai 2. Di sini kita lihat yaitu 1, 2, dan 3. Berarti 95%-nya berada di min 2 sampai 2. Artinya asumsi homogenitas sisa terpenuhi. Oke. Selanjutnya uji asumsi yang keempat yaitu adalah asumsi kebebasan sisa. Nah, untuk asumsi kebebasan residual itu kita bisa lihat dari nilai Durbin-Watson statistik. Jika nilai Durbin-Watson statistik hitung kita, ini ya, itu lebih dari nilai Durbin-Watson statistik tabel, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi asumsi kebebasan nilai sisa. Yang sering kita gunakan untuk melihat asumsi kebebasan nilai sisa, yaitu kita bisa start, time series, autokorelasi, kita masukkan residual, kita pilih uji kebebasan sisa. Di sini bisa kita lihat tidak ada garis biru yang menyentuh garis merah. Ya, berarti asumsi kebebasan nilai sisa sudah terpenuhi. Oke, itu asumsi yang keempat. Ingat, pada analisis regresi berganda, 4 asumsinya sama seperti analisis regresi sederhana. Yang membedakan yaitu satu asumsi lagi, yaitu asumsi multikolinearitas. Kita bisa lihat pada nilai fifth di sini. Nilai fifth yang kita peroleh itu kurang dari 10, yang artinya data yang kita miliki itu bebas dari kasus multikolinearitas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jadi kan panjang bayi ini sebagai variabel responnya Y dalam variabel kategori, kemudian umurnya ini X2, waktu lahir X3 dalam kilogram, ini dalam seperti yang saya cantumkan di sini. Nah, jika saya kategori kalian saya pakai yaitu untuk perempuan 0, 1. Nah, kemudian untuk korelasinya, nah ini kan terlihat di sini bahwa di antara dua ini 0,534. Dari suatu sumber yang saya baca, korelasi dikatakan tinggi itu ketika di atas 0,86. Kemudian korelasi ini contohnya korelasi antara X2 dengan Y ini 0. Nah, ini cukup tinggi karena di atas 0,9. Untuk yang lain interpretasinya sama. Selanjutnya regresinya, nah ini sama regresinya. Persisnya dia sama dengan 20-25 ini. Membedakan cuma yang depan ini. Apa yang membedakan? Ya, berarti rata-rata perbedaan antara panjangnya yaitu sekitar 6 ya, 0,06 ini cenderung yang kecil. Nah, ini di korelasi tadi yang menyatakan bahwa kan tadi Islam 1, Y-nya ini kan, nah ini analisis korelasi antara 1 dengan ini 0,7. Nah, hari ini berarti mengapa kemungkinan pengaruh oleh jenis kelamin kecil. Nah, berdasarkan hal itu maka isinya cenderung kecil. Kemudian analisis uji F. Jadi kita lihat di analysis of variance. Nah, pada analisis of variance ini dari semua ini value-nya itu 0,000 dan ini 0,02, levelnya kurang dari 0,05. Dalam tes signifikansi 0,05 ditolak H0, artinya sesuai kecuali pada yang X1 ini kan jenis kelamin. Nah, kan jenis kelamin ada tingginya itu kecil, seperti yang ditunjukkan dengan korelasi tadi. Ini cenderung. Selanjutnya untuk koefisien yaitu uji tim. Secara keseluruhannya ini
kurang dari 0,05, yaitu dilihat di ini tandanya yaitu 0,0, X2-nya 0,00, X3 0,002 tetap kurang dari 0,05, kecuali pada satu dia 0,925 lebih dari 0. Nah ini berarti kan gantikan di koefisien X1 ini tadi. Terus nah sebenarnya X1 hipotesis terkait uji individual koefisien. Uji individual koefisien ini tercermin dari interval konfidensi ini. Coba kalau kita perhatikan interval konfidensinya ini, di konstanta ini kan 14,35 sampai 25,99. Dalam interval ini tidak memuat 0. Jelas bahwa p-value-nya itu 0,00 atau H0-nya itu ditolak. Kalau diterima berarti kan koefisiennya 0, sedangkan nggak memuat 0. Ini salah satu hubungan interval konfidensi dengan hipotesis. Seperti yang kita lihat di X1-nya ini kan minus sampai positif memuat 0. Berarti kan dimungkinkan ini kan 0,925 dikatakan sebagai, kita lihat di interval kemudiannya tentang koefisien determinasinya gimana? Koefisiennya nah ini untuk RSQ-nya 92%, dan RSQ untuk JASEC-nya 98,12%. Terus untuk asumsinya kita lihat dari ini asumsi apa ini? Nah, ini normal ini berarti. Ya. Nah, kita lihat dari ini garis merah berarti dia atau bisa dilihat dari p-value-nya dengan Anderson p-value-nya 0,135 lebih dari 0,0-nya terima H0. Dengan kata lain asumsi normal penuhi. Sekali lagi yang ditekankan ini yang harus normal. Kalau X dan X1-nya itu tidak harus normal. Jadi yang diuji normalitasnya yaitu resiko homogenitas ya belum ya. Ya, homogenitasnya gimana? Homogenitasnya bisa dilihat di plot antara sisan dengan value atau nilai, yaitu tersebar tetap dalam interval min 2 sampai uji cari apa itu pertimbangannya karena atau punya indikator lain statistiknya mendekati 2 atau relatif mendekati 2 lah, itu kemungkinan besar tidak apa itu maksudnya mendekati 2, kemudian kalau pertimbangannya ini mendekati 0 dia homogen atau lebih atau mendekati 4. Karena nilai statistik Duspilbach ini antara 0 sampai 4. Kalau 0 dia tidak homogen. Ada asumsi relasi seperti biasa. Jika tidak ada yang memotong ini, maka dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang satu opsi lagi. Oh iya, multiko, maaf. Nah, ini multiko berasal dari VIF-nya ini. Multiko ini asumsi yang ada hubungan linear antara variabel bebas. Nah, dari VIF-nya ini, kalau VIF ini dari 10, maka multikolinearitas tidak mempengaruhi atau tidak gitu ya. Kalau sebenarnya ini akibat dari itu rumusnya sendiri, karena 1/1 min VIF ini mendekati maka salah. Lalu ini kan A itu simbolnya kalau ini menunjukkan korelasi bersama antara variabel. Jadi itu kalau 9 cenderungnya kalau melebihi koefisien determinasi maka multikolinearitas menjadi. Tapi di sisi lain multikolinearitas ini tidak mengaruhi ke sesuatu model, tapi dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan terhadap uji hipotesisnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.